teman-teman, kembali lagi bersama saya Johari Cipurba, NIM 721141910006 di channel Akuntansi A19 Universitas Negeri Semarang. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bab 5, yaitu sumber daya komputasi dan komunikasi. Semoga materinya bermanfaat. Oke, di bab ini kita akan membahas 6 pembahasan. Yang pertama itu ada peranti keras, alat-alat komputasi pribadi, yang ketiga itu ada peranti lunak, dan yang keempat itu ada komunikasi, yang kelima ada jenis-jenis jaringan, yang keenam itu ada konvergensi, komputasi, dan komunikasi. Baik, yang pertama itu peranti keras. Nah, di dalamnya itu ada dibagi beberapa bagian. Pertama itu ada prosesor atau CPU, yaitu mengendalikan kalkulasi, mengendalikan perbandingan data secara logis, dan mengendalikan pergerakan data dari satu lokasi ke lokasi lain di dalam suatu komputer. Kemudian yang kedua itu ada memori atau RAM. Memori terletak pada papan sirkuit utama komputer atau disebut dengan motherboard. Data akan hilang jika komputer dimatikan. Nah, bagian yang selanjutnya itu ada ruang penyimpanan, yaitu memori yang terletak pada suatu alat yang tidak terdapat pada papan sirkuit utama. Perbedaannya dengan RAM tadi, kalau ini dia tidak terletak pada sirkuit papan utama atau motherboard dan tidak hilang jika komputer tersebut dimatikan, contohnya seperti flash disk, CD, atau DVD. Kemudian bagian yang selanjutnya itu ada alat-alat input atau input device, yaitu data yang diterima dari manusia mengacu pada input yang diisi oleh seseorang dan mengetik pada keyboard. Contohnya misalnya seseorang mengisi sesuatu data dengan keyboard dan mouse yang diarahkan untuk memasukkan input sesuatu. Nah, yang kemudian yang selanjutnya itu ada data yang diterima dari mesin. Nah, data yang diterima dari mesin itu adalah suatu alat yang diterima dari elektronik. Selanjutnya itu ada alat-alat output atau output device, yaitu suatu alat yang menyajikan dan mengirimkan data dari komputer kepada pengguna atau output yang dibutuhkan. Kemudian dua alat output yang paling dikenal dengan alat output itu yaitu monitor dan print. Selanjutnya ada multimedia, yaitu pengguna lebih dari satu media di saat yang sama atau berbarengan. Misalnya informasi berupa teks disertai gambar dan suara. Oke, pembahasan kedua itu adalah alat-alat komputasi pribadi. Nah, contohnya seperti telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Artinya, telepon seluler memiliki kapasitas yang mendasar dan keypad serta layar tampilannya bertindak sebagai alat input dan output. Telepon seluler memiliki fitur-fitur lain yang membantu fungsi bisnis seperti untuk menyimpan kontak, email, agenda, dan alarm. Kemudian yang selanjutnya itu ada telepon seluler cerdas, yaitu dianggap sebagai telepon seluler ketika ia menjalankan pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Treo 65 memenuhi definisi smartphone. Fitur yang paling membedakan Treo sebagai smartphone adalah bisa mensinkronisasikan seluruh informasi dengan komputer mikro. Selanjutnya ada jaringan rumah. Nah, jaringan rumah itu ada berupa supaya komputasi rumah aman, ada 3 aspek keamanan yang memiliki arti penting komputer mikro. Yang pertama itu ada update sistem operasi atau peranti lunak, kemudian menginstal peranti lunak antivirus, selanjutnya mendownload program anti-spyware. Selanjutnya peranti lunak. Nah, pertama peranti lunak sistem, yaitu menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh pengguna dari satu komputer. Kemudian ada tugas yang berhubungan dengan peranti keras. Yang kedua itu peranti lunak aplikasi. Dipakai, yaitu gunanya untuk diproduksi oleh pemasok yang dijual kepada pengguna. Peranti lunak khusus, kelompok konsultan program yang menulis peranti lunak untuk memenuhi kebutuhan sebuah organisasi atau bisnis. Peranti lunak yang ditulis oleh pengguna, yaitu faktor pengguna yang membuat.
Aplikasi sendiri adalah kecepatan tingkat, kerumitan, dan kemudahan pengguna. Selanjutnya itu yang ketiga ada peranti lunak yang mudah digunakan pengguna. Itu dialog yang dipandu untuk mengarahkan pengguna sehubung dengan data apa yang dibutuhkan, seperti format data yang diminta dan masalah-masalah apa yang serupa. Kemudian ada menu, itu daftar perintah dengan langkah-langkah dan icon. Kemudian itu ada pola dan formulir isian. Selanjutnya itu ada bantuan yang sensitif pada konteks. Selanjutnya ada antarmuka berbentuk grafis dengan simbol-simbol terstandarisasi. Yang keempat itu komunikasi. Nah, ada beberapa pembagian. Pertama, koneksi publik, yaitu modem telepon, menggabungkan komputer melalui saluran telepon standar. Kemudian ada modem kabel, yaitu menghubungkan kabel koaksial ke komputer. Selanjutnya itu ada koneksi pribadi, yaitu suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi perorangan. Terdapat dua jenis saluran pribadi, yang pertama saluran T1 dan saluran T3. Selanjutnya itu ada jaringan pribadi maya atau Virtual Private Network, yaitu memperluas jaringan pribadi di jaringan publik dan memungkinkan pengguna untuk mengirimkan dan menerima data di jaringan bersama atau publik seolah-olah perangkat komputasi tersebut terhubung dengan jaringan pribadi. Selanjutnya ada jaringan pribadi maya, yaitu Virtual Private Network, yaitu keamanan kecepatan saluran pribadi dengan jaringan internet berbiaya rendah. Kemudian ada peranti lunak tunneling atau menciptakan seperangkat lokasi perantara peralatan telepon untuk transfer komunikasi data. Selanjutnya itu ada protokol untuk komunikasi komputer, yaitu Sistem Network Architecture atau SNA. Yang pertama itu dirancang untuk komputer besar. Kemudian ada token ring atau protokol peer-to-peer, yaitu memungkinkan setiap komputer bertindak sebagai pengendalinya sendiri. Kemudian ada Ethernet atau protokol terbuka bagi peer-to-peer. Kemudian ada paket data. Paket data adalah satu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan, digabungkan dengan alat komputer yang dituju, komputer pengirim, dan informasi kendali lainnya. Kemudian ada alamat jaringan internet atau alamat IP, yaitu alamat unik yang menjalankan paket melalui jaringan. Terdiri dari 4 bagian kumpulan angka menuju jaringan, yaitu host, subjaringan, dan komputer. Selanjutnya itu ada jenis-jenis jaringan. Nah, di sini pertama bahasnya itu adalah jaringan area lokal atau local area network atau LAN, yaitu sekelompok komputer dan alat-alat lainnya yang terkoneksi menjadi satu oleh media yang sama. Kemudian yang kedua itu ada internet, yaitu sekumpulan jaringan yang dapat disatukan bersama. Kemudian bersifat umum dan terbuka. Kemudian ada intranet, yaitu membatasi akses ke jaringan hanya anggota organisasinya saja. Selanjutnya itu ada extranet, yaitu pengguna jaringan bisa di luar batas perusahaan. Yang keenam itu atau yang terakhir itu ada konvergensi komputasi dan komunikasi, yaitu alat komputasi dan komunikasi saling menyertakan fitur yang dimiliki keduanya. Kemudian ada Voice over Internet Protocol atau VoIP, yaitu perlewatan komunikasi suara melalui internet laksana komunikasi digital. Oke, mungkin sampai sini saja materinya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.